Halo, kami dari kelompok 2. Di sini ada saya sendiri, Yohana Intan Wahyuni, serta teman saya ada Indra Swari dan Sinta Dwi Lestari. Jadi, dalam pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen, di sini kami akan membahas tema pembelajaran mengenai teknologi kontrasepsi dan situasi terkini partisipasi pria dalam keluarga berencana. Selamat menyaksikan. Jadi, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai teknologi kontrasepsi atau Contraception Technology Update atau disingkat dengan CTU. Jadi, untuk pelatihan CPU Contraception Technology Update bagi tenaga kesehatan adalah untuk mempersiapkan peserta agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagaimana yang menjadi tujuan pelatihan berbasis kompetensi ini sehingga mampu berkontribusi penuh pada pelayanan KB di masyarakat. Pelatihan ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, yaitu bidan, karena dalam ruang lingkup pekerjaannya, bidan inilah yang akan memberikan layanan kepada sektor KB, terutama IUD dan implan. Dari jurnal ini didapatkan bahwa pemberian layanan tertinggi sektor KB, terutama IUD dan implan adalah bidan yang bekerja di Polindes atau Ponkesdes. Hasil pelayanan KB, implan, dan IUD ini menurut jurnal yang sudah kami dapatkan berdasarkan diagram di atas bahwa seluruh bidan pasca persalinan CTU di Kabupaten Mojokerto telah melayani KB, IUD, dan implan. Sedangkan Kabupaten Gresik dan Jombang masih ada bidan yang tidak melayani KB dikarenakan bidan tersebut ditempatkan di rumah sakit. Jadi tidak melayani KB, IUD, dan implan. Juga ada yang ditempatkan di bagian administrasi atau struktural. Kendala dan hambatan dalam pelayanan KB, IUD, dan implan berdasarkan gambar di atas bahwa kendala dan hambatan yang dijumpai oleh bidan dari aspek klien dalam mendapatkan pelayanan implan dan IUD di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Gresik. Sebagai berikut, ada 57% klien kurang memahami KB implan, 71% klien takut efek samping, 35% adanya rumor, 28% kurang pergerakan, dan 19% karena ada alasan agama. Hambatan yang dijumpai dari ketersediaan alat kontrasepsi dan sarana prasarana pelayan implan adalah 14% menyatakan bahwa alkon implan kurang, 9% bidan menyatakan tempat pelayanannya, 7% bidan menyatakan kurang tersedianya implan kit, dan 4% kurang tersedianya obat-obat. Kebijakan Dinas Kesehatan dan OPDKB Kabupaten. Beberapa kebijakan yang terkait pemasangan implan dan IUD di tingkat OPDKB dan puskesmas. Yang pertama, diharapkan adanya kebijakan untuk bidan yang sudah dilatih CTU diperbolehkan memasang implan dan IUD di tempat praktek mandiri. Kedua, kebijakan pemasangan IUD atau implan hanya boleh dilakukan di puskesmas saja. Perlu peningkatan sarana pusku agar IUD boleh dilayani di pusku. Yang ketiga, kebijakan pemasangan IUD pasca salin. Banyak pasiennya yang merasa takut karena kondisi pasien masih dalam keadaan lemah dan trauma, rasa sakit pada saat persalinan. Untuk kebijakan yang keempat, itu kebijakan pengeluaran alkon jangan hanya di satu pintu saja, yakni di UPT puskesmas karena pengambilan alkon menjadi ribet. Untuk yang kelima, kebijakan yang dilakukan sudah cukup baik karena sudah menggratiskan layanan KB dan akseptornya. Untuk yang keenam, alkon implan kalau di RS tidak ada karena pasiennya banyak ke puskesmas. Kalau IUD, alkonnya kadang kurang karena banyak digunakan oleh dokter spesialis. Untuk yang ketujuh, safari KB dikoordinasikan dengan bidang diklat sehingga pelaksanaan safari KB bersamaan dengan praktek CTU dan beberapa kegiatan lainnya. Baiklah, ini penyampaian
teknologi kontrasepsi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sinta Lestari dari kelompok 2 ingin melaporkan tentang situasi terkini partisipasi pria dalam program keluarga berencana. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang mendapati urutan keempat. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 254.704.900 jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 8,5%, atau bertambah sebanyak 20.186.200 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 8,5%, atau bertambah sebanyak 20.186.200 jiwa. Nah, untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, maka diperlukan partisipasi seluruh pasangan usia subur untuk ikut serta dalam program keluarga berencana di Indonesia. Ada 2 sifat partisipasi pria dalam program keluarga berencana, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi pria dalam program keluarga berencana secara langsung yaitu seperti menggunakan salah satu cara atau metode untuk mencegah kehamilan seperti vaksektomi, kondom, MOP, segma terputus, dan pantang berkala. Sedangkan yang tidak langsung yaitu seperti menganjurkan, mendukung, memberikan kebebasan kepada pasangannya untuk menggunakan kontrasepsi. Tetapi harus diketahui, peran serta kaum pria dalam menyukseskan program nasional keluarga berencana tidak boleh berhenti hanya sampai tahap memberikan izin kepada istri, tetapi kaum pria harus juga secara aktif mengikuti pelayanan kontrasepsi khusus pada pria. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pria dalam KB, diantaranya terbatasnya sosialisasi dan promosi KB pada pria. Ada juga persepsi bahwa wanita yang menjadikan target program KB, terbatasnya akses pelayanan KB pada pria, tingginya harga yang harus dibayar untuk MOP atau metode operasi pria, adanya ketidaknyamanan penggunaan KB pria atau kondom, rendahnya pengetahuan pria terhadap KB, kualitas pelayanan KB pria yang belum memadai. Dampak dari kualitas pelayanan adalah pengetahuan akseptor, kepuasan akseptor, dan kesehatan akseptor, serta penggunaan kontrasepsi penerimaan dan kelangsungannya. Nah, begitulah beberapa penjelasan tentang partisipasi pria dalam program keluarga berencana. Ya, selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh teman. Baik, saya ingin melaporkan hasil analisis didapatkan OR dari variabel sikap adalah 95%. Artinya, pria yang mempunyai sikap negatif beresiko sebesar 2,3 kali untuk tidak berpartisipasi dalam keluarga berencana bila dibandingkan dengan pria bersikap positif. Kemudian untuk mengetahui adanya hubungan antara sikap terhadap KB dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana ini, maka didapat analisis dengan menggunakan uji Chi-square test yang diperoleh nilai value sebesar 0,005, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap terhadap KB dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Kemudian alat kontrasepsi merupakan bentuk perilaku seseorang yang didasari penilaian positif pada kegiatan tersebut, baik dengan tujuan tertentu maupun sekedar mengikuti lingkungannya. Kemudian hasil penelitian di lapangan juga didapatkan yang terbanyak adalah pria push dengan sikap negatif terhadap KB pria. Sikap ini menunjukkan bahwa pria push masih belum mengerti tentang apa itu KB pria. Kemudian pengetahuan hasil analisis yang didapatkan menggunakan Otstrow atau OR
variabel pengetahuan yaitu 45%. Artinya pria yang atau pengetahuannya kurang baik akan berpartisipasi dalam keluarga berencana sebesar 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan pria yang pengetahuannya baik. Kemudian hasil uji statistik dengan menggunakan uji regresi linear ganda didapatkan paritas jumlah anak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi suami dalam penggunaan alat kontrasepsi, sehingga suami dalam penggunaan alat kontrasepsi masih belum efektif. Jumlah anak hidup mempengaruhi pasangan usia subur dalam menentukan metode kontrasepsi yang ingin digunakan dalam berkeluarga. Kemudian hasil uji statistik didapatkan NU 0,896, artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan partisipasi pria dalam keluarga berencana. Namun kemudian dilakukan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-square, didapatkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi pria dalam KB atau keluarga berencana. Kemudian pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap terhadap metode kontrasepsi itu sendiri. Baik, sekian informasi yang dapat kami sajikan. Saya Indra Suwari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.